Beberapa waktu yang lalu, warga Jakarta dan sekitarnya sempat dihebohkan dengan suara dentuman misterius yang terjadi pada dini hari 11 April 2020. Banyak yang berspekulasi bahwa dentuman misterius itu berasal dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun dari para ilmuwan yang tahu dari mana sumber suara dentuman tersebut berasal. Dan belum lama ini suara dentuman tersebut kembali terdengar di wilayah Jawa Tengah. Seperti halnya yang terjadi di Jabodetabek. Hingga kini belum ada yang tahu pasti dari mana sumber dentuman itu berasal. Banyak orang yang mengaitkan kejadian di dua wilayah ini dengan banyak hal. Mulai dari aktivitas seismik atau gempa tektonik maupun dengan aktivitas gunung api. Namun, tak sedikit yang mengaitkan kejadian ini dengan aktivitas Unidentified Flying Object atau UFO dari makhluk asing atau yang biasa kita sebut alien. Banyak pertanyaan mengenai apakah benar-benar terdapat makhluk yang hidup di luar alam semesta yang kita ketahui saat ini. Perbincangan tentang alien ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Ada yang percaya dengan keberadaan mereka, tapi ada juga yang tidak percaya. Faktanya, bumi hanyalah sebuah titik kecil jika dibandingkan dengan seluruh galaksi. Bahkan manusia dan ukurannya tak bisa dibandingkan dengan alam semesta ini. Seperti yang kita ketahui selama ini, di area 51 di Nevada, Amerika Serikat selalu dikaitkan dengan keberadaan alien dan UFO. Sebenarnya konspirasi mengenai penampakan alien dan UFO selalu berembus di setiap negara, tak luput di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan alien dan UFO sendiri dipercaya sudah datang ke Indonesia sejak berabad-abad lalu. Dengan bukti adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat misterius. Sebut saja di Gua Kontilola yang berada di Lembah Baliem, Wamena, Papua. Gua ini kerap menjadi objek wisata rujukan setelah turis diajak mendaki ke Lembah Baliem dan bertemu dengan suku Dani. Lukisan yang disebut menggambarkan alien di dalam gua ini merupakan lukisan purba, yang sebenarnya juga ada di sejumlah gua-gua lain seperti Gua Liang Kobori di Sulawesi Tenggara, Gua Petae dan Gua Maros di Sulawesi Tengah, serta Gua Maluku. Namun di gua-gua tersebut lukisan purbanya lebih banyak menggambarkan manusia atau hewan. Sementara di Gua Kontilola lukisan purbanya bergambar sosok aneh mirip alien. Banyak juga orang yang heran mengapa lukisan tersebut digambar di area yang sangat tinggi dalam gua, karena rasanya manusia purba tak mampu menjangkaunya. Hingga saat ini asal-usul lukisan purba berbentuk alien itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan secara sains. Lalu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur yang menjadi situs sakral umat Buddha juga tak luput dari kisah kedatangan alien dan UFO di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa susunan batu di Candi Borobudur merupakan poros pendaratan dan penerbangan pesawat luar angkasa dari dunia lain, karena bentuknya yang mengerucut ke atas di tengah. Kedua Candi Borobudur disebut alat GPS penunjuk waktu dan tanggal pada masa lampau. Dari dua kabar burung itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan ialah siapa penggagas ide tersebut. Dikutip dari tulisan milik Indocrop Circle, kisah alternatif pembuatan Candi Borobudur dapat dipelajari melalui relief-reliefnya, baik yang terpasang maupun yang belum terpasang. Selain relief yang menunjukkan manusia dan ilmu perbintangan, ada relief lain yang menampakkan piring terbang serta makhluk mirip predator. Percaya atau tidak, silakan tanya ke pemandu wisata untuk minta diantarkan ke relief-relief teori konspirasi alien dan UFO itu saat berkunjung ke Candi Borobudur.
Selain peninggalan sejarah kejadian yang berhubungan dengan keberadaan UFO dan alien, di Indonesia juga banyak terjadi di beberapa wilayah. Di antaranya adalah munculnya crop circle di Sleman. Pada tahun 2011, sebuah crop circle ditemukan di Desa Rejosari, Sleman, Yogyakarta. Crop circle ini dianggap sebagai crop circle yang pertama di Indonesia. Banyak isu bermunculan, salah satunya adalah 2 orang warga desa mendengar suara gemuruh pada malam hari sebelum crop circle itu ditemukan. Munculnya crop circle di Sleman ini membuat peneliti luar negeri merasa terpanggil. Peneliti luar negeri tersebut adalah Nancy Talbot, seorang direktur The BLT Research Team Inc. dari Amerika Serikat yang tertarik untuk meneliti crop circle Sleman tersebut. Selain itu ada Badan Antariksa Indonesia, LAPAN, turut hadir dalam menyelidiki fenomena yang menjadi crop circle pertama kalinya di Indonesia. Adanya crop circle di Sleman ini juga menimbulkan kontroversi kala itu. Di satu sisi ada berita yang mengatakan crop circle di Sleman adalah buatan sekelompok mahasiswa UGM, jurusan pertanian, dalam menerapkan matematika terapan. Di sisi lain, penelitian dari tim Undip menjelaskan adanya kandungan nikel pada tanaman padi yang merunduk di crop circle Sleman. Sampai saat ini fenomena ini masih dipertanyakan kebenarannya. Berikutnya penampakan UFO di Ciamis pada 27 Juli 2018. Seorang warga Ciwahangan, Desa Berekbek, Kecamatan Berekbek, Ciamis, bernama Rudiat, mengaku tak sengaja mengabadikan benda yang disebut-sebut UFO sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berikutnya di Bandung, Rabu 27 Juni 2012, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nisrina Azahra naik ke lantai 2 atau tempat jemur pakaian di rumahnya. Bocah perempuan itu iseng mengarahkan kamera telepon genggam Nokia tipe C5 ke langit bercuaca cerah dan berawan. Zahra memotret sebanyak 2 kali menggunakan kamera handphone. Pertama hasil fotonya nampak biasa, namun hasil kedua menunjukkan gambar mirip bola mata bercahaya merah muda. Bentuknya elips dan di tengah-tengahnya ada bulatan putih. Lalu di Nusa Tenggara Barat, dikutip dari dailystar.co.uk, sebuah benda gelap aneh muncul di langit di atas sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat dan memicu ketakutan dari yang melihatnya. Objek itu melingkar dan bersinar menyerupai UFO yang perlahan-lahan turun dari ruang angkasa, sebut para saksi. Seorang guru di salah satu sekolah mengatakan bahwa para anak-anak menjerit histeris ketika melihat benda itu muncul dan mendekat ke spot liburan di Bali. Kejadian ini terjadi sekitar jam 2 siang ketika tiba-tiba para siswa yang sibuk bermain di halaman sekolah secara spontan berteriak histeris saat melihat pemandangan yang tak biasa. Saya mendengar suara anak-anak, kemudian keluar untuk melihat dan segera merekam fenomena menggunakan ponsel saya, ujarnya. Saya tidak tahu itu apa. Bisa jadi pelangi, tapi orang-orang sangat takut, imbuhnya. Sementara itu, seorang petugas ruang angkasa mengatakan kepada Daily Star Online bahwa kami sedang diawasi oleh alien. Ahli teori konspirasi bernama Graham mengatakan penampakan di seluruh Indonesia meningkat pada tingkat yang dramatis. Lagi pula dengan teknologi yang harus mereka terapkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan lain-lain, saya yakin mereka bisa memusnahkan kita dalam sekejap mata, ujarnya lagi. Nah, itu dia beberapa peninggalan dengan kejadian misterius yang seringkali dikaitkan dengan keberadaan UFO atau makhluk asing alien. Hingga sekarang kebenaran akan keberadaan UFO masih menjadi misteri. Namun kemungkinan adanya mereka tetaplah ada, mengingat alam semesta ini luasnya tidak terhingga.